Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan dari Prodi S1 Sistem Informasi UPPJJ Bogor. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 basis data. Di sini kita lihat dulu dari soalnya, yaitu contoh kasus pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal 1 mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mengajar minimal 1 mata kuliah. Tugas satunya yaitu adalah 1 dari kasus tersebut. Buatlah entity relationship diagram IRD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Sebelum kita mengerjakannya, kita harus perhatikan dulu dari contoh kasusnya, karena dari contoh kasus kita baru bisa melihat IRD-nya. Untuk soalnya kita perhatikan dulu entitas yang dapat diidentifikasi, yaitu yang pertama adalah kita kasih lingkaran ke mahasiswa, lalu mata kuliah. Setiap mata kuliahnya bisa diajar oleh 1 orang dosen kita lingkari dulu. Oke, jadi untuk contoh kasus ini kita lingkari dulu karena kita akan mencari yang namanya entitas yang dapat diidentifikasi. Entitas yang dapat diidentifikasi adalah yang pertama, kita catat di notepad. Yang pertama adalah mahasiswa, yang kedua adalah mata kuliah, yang ketiga adalah dosen. Ini untuk mencari mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti. Oke, kita lanjut ke B. Kalau dari latihan yang aku pelajari itu ada 5. Ini baru B. B itu kalau nggak salah menentukan atribut. Untuk mencari atribut itu kita mencari yang pertama ini, kita pisahkan dari 3 ini. Mahasiswa, untuk mahasiswa ini kan memiliki atribut yaitu NIM, nama mahasiswa, lalu untuk mata kuliah itu adalah kode mata kuliah, kita singkat MK, kita buat huruf kecil saja. Lalu nama mata kuliah, untuk dosen ini memiliki atribut NIDM, nama dosen. Ini kita buat pakai nama tulisan kecil saja. Lalu yang ketiga ini adalah yang itu kalau nggak salah identifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi, kalau tidak salah sih itu. Oke, kalau ini
kita buat tabel di sini. Bisa ya buat tabel, edit. Di sini tidak bisa buat tabel, harus di Word. Pindah ke Word dulu. Nah, sini aku udah buat file kosong, tinggal kita buat tabel yang tadi. Ini untuk sementara ya, sebelum dibuat file jadi seperti makalah. Tabel itu kan ada entitinya kan mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Jadi berarti di sini 4, lalu di sini 4. Oke. Jadi entity itu kan yang pertama tadi, terus di sini mahasiswa, lalu mata kuliah, sini dosen, mahasiswa, mata kuliah, dosen, mahasiswa tidak bisa ketemu mahasiswa, jadi di sini kita kosongkan dengan cara diwarna. Lalu di sini karena mahasiswa ingin meregistrasi mata kuliah, berarti meregistrasi. Lalu mahasiswa tidak bisa mengajar, dosen juga, jadi kosongkan saja mata kuliah. Ini untuk mata kuliah diregistrasi. Di sini mata kuliah tidak bisa meregistrasi mata kuliah, jadi dikosongkan saja. Mata kuliah diajarkan oleh dosen. Ini dikosongkan saja. Mengajar mata kuliah. Kita harus sering-sering dicek soalnya lagi ya. Lalu ini dosen, ini dikosongkan saja. Oke. Untuk tabel, contoh tabelnya seperti ini ya. Ini untuk membuat tadi mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi. Lalu yang keempat itu menentukan derajat relasi, kalau nggak salah, derajat relasi. Derajat relasi itu berarti derajat relasi itu yaitu memahami kasus antara entity. Apakah antara entity tersebut satu ke satu, misalkan 1.1 banding 1 ke banyak, misalkan 1 misalkan kayak misalkan 1 atau N1 itu, atau misalkan ke banyak, kayak M ke N. Dan tadi antar entity ya, entity-nya 1 ke 1 per 1. Ke banyak, atau misalkan ya itu. Lalu kita harus untuk
nomor 4 ini untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan dari kasus. Berarti kan misalkan banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah, karena kan di soalnya kita lihat soalnya nih. Berarti kalau misalkan banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah, terus banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah, lalu ringkasan kasus, kayak semacam ringkasan kasus mahasiswa dengan mata kuliah adalah misalkan tadi M per N, berarti kan banyak ke banyak. Terus dosen dengan mata kuliah adalah 1 ke banyak misalkan. Terus dari hasil lalu dihasilkan dari penambahan derajat, yang derajat kardinalis menghasilkan IRD yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Misalkan kayak mahasiswa dengan mata kuliah dapat dibaca banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah, minimal 1 mata kuliah, seperti yang tadi dilihat di soal ini. Lalu kayak dosen dengan mata kuliah dapat dibaca 1 dosen mengajar banyak mata kuliah, namun 1 mata kuliah hanya diajar oleh 1 dosen. Oke, kita notepadkan. Berarti kan tadi itu ya, untuk mendeteksi derajat kardinalis, kita harus membuat suatu kasus. Oke, semacam tadi 1 banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Seperti tadi kita lihat di soalnya itu kan setiap mahasiswa dapat mengambil minimal 1 mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata satu semester. Nah, oke, kita notepadkan. Lalu lanjut kuliah. Nah, banyak dosen mengajar minimal 1 mata kuliah. Tadi kan seperti kita lihat nih, setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mampu mengajar minimal 1 mata kuliah. Berarti dia bisa mengajar banyak mahasiswa tapi hanya mengajar 1 mata kuliah. Lalu kita membuat ringkasan kasus yang 1 mahasiswa dengan mata kuliah adalah, misalkan tadi M itu kan adalah kebanyak, terus N itu adalah 1 kebanyak, misalkan kebanyak gitu kan. N itu adalah kebanyak, untuk M itu adalah misalkan. Jadi karena ini mahasiswa dengan mata kuliah adalah M, berarti per N, berarti banyak ke banyak gitu kan. Lalu
dosen dengan mata kuliah adalah 1/m. Berarti kan satu kayak banyak. Nah dari sini kan kita kumpulkan dan buat sesuatu hal yang saling terhubung. Misalkan derajat, berarti kan derajat kardinalitas menghasilkan IRD. Itu tadi apa? Siswa dengan mata kuliah dapat dibaca satu dosen mengajar banyak. Mahasiswa dengan mata kuliah dapat dibaca banyak mahasiswa meregistrasi. Berarti kan meregistrasi banyak. Kita kan lihat tadi yang di atasnya, meregistrasi banyak mata kuliah. Tadi di soalnya itu minimal kan 1 ya, kita cek nih, minimal 1 mata kuliah. Dosen dengan mata kuliah dapat dibaca satu dosen mengajar banyak mata kuliah, namun satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Oke, untuk yang 4 IRD-nya kita sudah menemukannya. Berarti kita lanjut ke yang ke-5. Berarti adalah E. Yang kelima itu adalah kayak semacam buat flowchart kayak gitu, yang apa, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi. Himpunan entitas dan himpunan relasi. Untuk nomor 5 ini kita mengerjakannya di Draw.io. Oke, kita buat flowchart-nya. Pertama kita buat rectangle. Sini kita buat tadi yang pertama dilihat di dapat itu mahasiswa. Nggak keluar ya si notepadnya. Notepad. Oke. Kita lihat dari si notepadnya. Sambil lihat dari si notepad. Mahasiswa, lalu mahasiswa ini kan tadi di mahasiswa ini punya apa aja atributnya. Tadi kan dari si nomor 2 yang itu kan mahasiswa ini mempunyai ini aku buat tadi duluan. Pertama mempunyai name,
sini karena di sini aku baru pakai draw ini, jadi ini kan panah. Kalau untuk garis nggak ada, adanya garis satu, adanya garis dua. Pakai ini aja deh. Tuh. Ini kita copy untuk garis. Lalu kita masuk ke, berarti kan dari sini masuk ke meregistrasi mata kuliah. Kita pilih flowcard yang nih, kita ketik meregistrasi, terus kita kasih garis, ini taruh di back belakang. Lalu kita buat registrasi mata kuliah. Jadi kita ketik registrasi mata kuliah. Ini untuk garis-garis itu ada artinya ya. Kalau ada di buku panduan. Jadi kalau satu tuh, kalau nggak salah, satu tuh tentang garis ke satu, misalkan teh apa namanya teh, kalau ada garis satu tuh tandanya satu, tidak spesifik gitu kalau nggak salah. Terus kalau ada kayak kaki bebek tuh n kayak tadi yang kita buat di nomor 4 itu tadi, yang NN itu. Nah nanti kita pakai yang kaki ayam itu. Terus ada juga yang garisnya 2, berarti kan 1/1 gitu. Kita lanjut, kita kasih garis, ini copy aja. Registrasi mata kuliah. Nah ini kan harus pakai kaki bebek nih, berarti kita buat lagi. Sini kalau di sini aku nggak tahu betul kan cekat bebeknya teh ada di mana, jadi aku buatnya manual. Oke.
registrasi mata kuliah ini kita membutuhkan NIM dan kode mata kuliah. Ya, kita kalau misalkan registrasi per semester itu kan kita harus pakai NIM dan kode mata kuliahnya. Ini kita pakai flowcard yang ini aja, copy NIM terus kode mata kuliah nggak seimbang. Kode mata kuliah kita buat baris. Kita taruh di belakang, lalu kita copy lagi dari sini, kita taruh di belakang. Ini cara membalikannya ini ya. Group elect reverse line reverse, oh bukan, reverse edit ya ada manualnya. Ntar di belakang, nah ini jadi kaki ayam, ini kurang rapi. Terus berarti di sini diregistrasi. Di sininya berarti mata kuliah. Mata kuliah. Berarti di sininya kode. Di sini nama mata kuliah. Lalu kita kasih garis lurus. Ini aja di copy. Oke, tarik aja yang panjang.
dosen. Dosen tadi atributnya NIDN, terus di sini nama dosen. Terus kita kasih garis. Dosen. Oke, ini tadi garisnya panjang. Oke, kita periksa lagi ada yang salah. Oh, ini kurang. Kita taruh di belakang, juga taruh di belakang. Ini yang kurang di mahasiswanya karena ini satu tidak spesifik, berarti di sini kita kasih garis kecil. Lalu di registrasi mata kuliah. Mata kuliah juga sama, tidak spesifik. Nah, untuk mengajar ini berarti kan dosen bisa mengajar satu, berarti tidak spesifik. Kita kasih mengajar dosen mengajar mata kuliah. Di sini berarti dikasih kaki bebek. Oke, taruh di belakang. Lalu di dosen ini, karena dosen satu per satu, jadi kita kasih garisnya 2. Oke, ini. Nah, untuk flowchartnya seperti ini. Selanjutnya kita tinggal buat seperti makalah untuk jawabannya. Jadi secara garis besar pembuatannya seperti ini. Tugas 1. Oke, terus berarti untuk soal 1 selesai, tinggal dilakukan penyelesaian dan pembuatan jawaban. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.